Assalamualaikum teman-teman. Halo teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Nama saya Bilqis Janatun Naim. Kalian bisa memanggil saya Bilqis dengan nomor induk mahasiswa 20017006. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah dialektologi dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liwisti, SPDM HUK. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dialektologi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. Sekalian loncengnya dinyalain. Menurut kalian bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan dialektologi itu? Mari kita bahas sama-sama, yuk! Materi pertama adalah pertumbuhan dialek. Pertumbuhan dialek adalah munculnya suatu dialek dan bertambah besar yang mengarah pada kemajuan. Pertumbuhan suatu dialek disebabkan oleh faktor non-kebahasaan dan faktor kebahasaan. Faktor non-kebahasaan seperti keadaan alam, yaitu daerah terpencil, batas alam, politik, ekonomi, dan cara hidup, dan adanya hubungan kontak bahasa ketika terjadinya perpindahan penduduk. Pada faktor kebahasaan yang menyebabkan pertumbuhan suatu dialek adalah peranan dialek atau bahasa yang bertetangga. Dalam proses terjadinya dialek ditentukan dengan banyak atau tidak masuknya kosakata, struktur, dan cara pengucapan atau pelafalan. Kosakata, struktur, dan pelafalan dialek atau bahasa tetangga berinteraksi dengan dialek lain, sehingga pertemuan antara dua bahasa memunculkan bahasa yang baru. Contoh dialek yang mengalami pertumbuhan dari faktor kebahasaan di Sawalunto, Sumatera Barat, yaitu bahasa Tansi. Bahasa Tansi merupakan percampuran antara bahasa Jawa, Minang, Belanda, Sunda, dan Melayu. Contoh kalimat di bahasa Tansi adalah kabeh lobang kalua darah. Pada bahasa Minang, sado lubang keluar darah. Pada bahasa Indonesia, semua lubang keluar darah. Kata kabeh dan lobang pada bahasa Tansi dipengaruhi oleh bahasa Jawa, sedangkan kata kalua merupakan bahasa Minang. Materi kedua adalah perkembangan dialek. Perkembangan dialek adalah perluasan wilayah dan jumlah pemakai dialek. Perkembangan dialek dapat dikelompokkan menjadi dua arah, yaitu perkembangan membaik dan perkembangan memburuk. Perkembangan membaik tampak apabila suatu dialek mengalami perluasan wilayah. Perkembangan memburuk terjadi jika suatu dialek semakin berkurang penuturnya. Kedua jenis perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor luar bahasa. Faktor luar bahasa ada dua sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor masuknya unsur bahasa lain. Masuknya unsur bahasa nasional ke dalam bahasa daerah. Hal itu dapat terjadi melalui berbagai saluran, baik resmi maupun tidak resmi, seperti sekolah dan saluran budaya. Faktor kedua adalah faktor sosial. Tingkat mobilitas suatu masyarakat cenderung tinggi sehingga bahasa yang dituturkan juga turut terpengaruh oleh bahasa lainnya. Fenomena tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan memburuk suatu dialek tertentu. Di sisi lain, hal itu dapat menjadi faktor penyebab perkembangan membaik suatu dialek yang mempengaruhi karena jumlah penuturnya bertambah dan wilayah pakainya juga meluas. Perkembangan dialek membaik itu terjadi jika penutur suatu dialek itu loyal terhadap dialeknya, sehingga dapat mempengaruhi penutur dialek lain. Sebaliknya, perkembangan memburuk terjadi jika penutur suatu dialek itu tidak loyal sehingga dapat dipengaruhi penutur dialek lain. Salah satu contoh perkembangan dialek yang membaik adalah pembakuan bahasa Jawa yang didasarkan pada bahasa Jawa di kota Surakarta, terutama yang digunakan pada lingkungan keraton. Hal itu disebabkan anggapan masyarakat bahwa keraton berperan sebagai pemelihara
perkembangan kebudayaan termasuk bahasa, selain sebagai pusat kegiatan politik dan pemerintah. Oleh karena itu, bahasa Jawa Surakarta dapat diterima dengan baik sebagai dasar bahasa baku bahasa Jawa. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor-faktor luar bahasa dapat menentukan perkembangan dialek. Dalam kasus bahasa Jawa tersebut, terutama terlihat pada peningkatan penobatannya menjadi bahasa baku dari bahasa yang bersangkutan. Nah, sekian dulu ya pembahasan untuk materi pertumbuhan dan perkembangan dialektologi. Semoga kita semua bisa paham dan mengerti terhadap video tadi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.